perlu teman-teman ketahui ada beberapa sifat yang harus kita hindari sebagai peneliti. Jadi yang pertama ada fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme. Selanjutnya akan dibahas mengenai tentang kebahasaan maupun pemilihan diksi. Nah, di sini juga teman-teman dalam menulis karya ilmiah harus disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka. Hari ini akan kita bahas adalah mengenai penulisan daftar pustaka. Penulisan citasi, perlu teman-teman ketahui, dalam penulisan citasi ada beberapa style yang akan dibahas. Nah, sebelum penulisan karya ilmiah, ada baiknya kita harus tahu terlebih dahulu style yang digunakan. Karena biasanya ya di setiap universitas maupun jurnal biasanya menggunakan style yang berbeda-beda. Nah, di sini ada beberapa style yang sangat populer digunakan pada beberapa jurnal. Ada EPA. EPA ini biasa digunakan di bidang psikologi maupun sosial. Ada MLE, biasa digunakan di bidang humanity. Ada CSI, ini biasa digunakan di bidang sains maupun biologi. Terus selanjutnya ada EMS di bidang matematika, dan Chicago maupun Turabian ini biasa digunakan di bidang seni ataupun sejarah. Nah, di IPB juga kita sudah tahu style yang digunakan, yaitu ada style IPB. Jadi untuk teman-teman yang lagi menuliskan tesis maupun tugas akhir, jadi teman-teman bisa langsung menggunakan style IPB. Nanti selanjutnya akan kita bahas di Mendeley. Di Mendeley sendiri juga sudah terdapat style IPB yang akan kita gunakan untuk mempermudah dalam penulisan citasi. Selain style yang digunakan, teman-teman juga harus tahu sistem pengacuan citasi. Jadi di sini ada dua, yaitu ada Harvard dan Vancouver. Harvard ini bentuk sistem pengacuan yang dalam bentuk autor ataupun tahun. Nah, di mana kutipannya ini citasinya berada di akhir kutipan. Sedangkan Vancouver dalam bentuk penomoran. Jadi teman-teman di sini dapat membedakan bagaimana penulisan daftar pustakanya. Daftar pustakanya pun bisa berbeda-beda. Jadi bedanya itu kalau di sistem Harvard, tahunnya ini terdapat setelah nama autor. Sedangkan untuk Vancouver, tahunnya ini terletak setelah judul artikel. Selebihnya sama semua. Bagaimana cara penulisannya. Nah, di IPB sendiri, kita menggunakan sistem Harvard, yaitu dengan gaya penulisan CSI. Nah, bagaimana bentuk penulisannya? Jadi yang pertama itu menuliskan nama penulis secara alfabetis. Yang kedua, jika publikasi berada dalam tahun yang sama ataupun penulis yang sama, maka publikasi tersebut ditambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya berada tepat di belakang tahun publikasi. Setelah itu, untuk nama jurnal harus menggunakan huruf cetak miring. Setelah itu, kalau untuk judul artikel, biasanya hanya menggunakan huruf kapital di awal kalimat saja. Untuk sistem penulisan citasi, jika lebih dari 2 orang, maka nama belakang penulis pertama yang dituliskan lalu diikuti dengan singkatan et al. Lalu mengganti tanda ampersand dengan kata dan. Nah, berikut contoh dari daftar pustaka IPB. Jadi ini yang pertama, contoh pertama dan contoh kedua. Bisa teman-teman lihat bahwa di sini nama penulis diikuti dengan nama artikel, lalu diikuti dengan nama jurnal, lalu nomor, volume, nomor, dan halaman. Untuk bentuk kutipannya di mana nama penulis pertama dan nama penulis kedua diikuti dengan kata dan, lalu diikuti dengan tahun. Nah, untuk yang contoh ketiga, di sini terdapat lebih dari 2 jenis autor. Jadi, kalau untuk kutipannya, teman-teman bisa menambahkan et al, lalu diikuti dengan tahun. Lanjut mengenai reference manager. Nah, reference manager ini yaitu adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk mempermudah kita dalam citasi jurnal. Selain itu juga teman-teman di sini bisa juga mencari literatur yang relevan,
menyimpan referensi, maupun juga membantu dalam penulisan citasi. Di sini ada 3 jenis aplikasi yang paling populer yang kita ketahui, ada Mendeley, EndNote, dan Zotero. Nah, apa sih keunggulan Mendeley dibandingkan ketiganya? Jadi keunggulan Mendeley ini, yang pertama, Mendeley dapat di-download secara gratis. Dan yang kedua, penyimpanan Mendeley sebesar 2 GB. Yang ketiga, Mendeley sendiri punya dilengkapi dengan fasilitas Mendeley Web Importer, di mana Mendeley Web Importer ini dapat mempermudah teman-teman untuk menyimpan file ataupun jurnal secara online yang akan disimpan ke dalam Mendeley tanpa harus mendownload jurnal tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini kita lihat adanya pelatihan Mendeley. Nah, di sini kan terbagi menjadi 5 chapter. Nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu masing-masing chapter. Nanti teman-teman akan diberikan waktu sekitar 10 menit untuk mulai latihan menggunakan aplikasi Mendeley. Jika ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa tuliskan di kolom chat. Untuk pengenalan Mendeley sebelumnya sudah dijelaskan di awal. Nah, selanjutnya kita langsung mulai saja untuk sinkronisasi Mendeley dengan Microsoft Word. Sebelumnya teman-teman di sini sudah memiliki aplikasinya ya. Nah, nanti di sini teman-teman sebelum munculnya tampilan Mendeley Desktop, teman-teman akan dimintakan untuk memasukkan email dan password. Nah, email dan password itu biasanya teman-teman dapatkan saat sudah memiliki account. Jadi, teman-teman di sini harus sudah memiliki account tersebut agar terverifikasi emailnya untuk bisa masuk ke dalam Mendeley Desktop. Jadi, untuk itu teman-teman tinggal klik aja register. Setelah klik register, nanti akan muncul tampilan langsung diarahkan ke arah Google, muncul tampilan. Kalau karena saya di sini sudah memiliki account, jadi tidak muncul lagi tampilan account-nya. Nanti kalau misalnya teman-teman pilih create account, nanti teman-teman sendiri tinggal memasukkan saja email, nama depan, nama akhir, terus password. Selanjutnya seperti itu. Nanti isi aja, nanti disuruh untuk verifikasi ke email teman-teman sendiri. Setelah terverifikasi, nanti teman-teman bisa langsung masuk sign in ke dalam Mendeley. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari Mendeley Desktop. Awalnya kita harus mensinkronisasi antara Mendeley Desktop dengan Microsoft Word. Tujuannya apa? Tujuannya agar mempermudah teman-teman dalam penulisan citasi. Nah, di sini sebelumnya teman-teman pilih Tools, lanjut dengan install Microsoft Word. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, jadi tandanya adalah dapat dibaca menjadi uninstall. Selain itu, bisa juga teman-teman lihat di sini di bagian Microsoft Word, di bagian reference. Jadi jika teman-teman sudah mensinkronisasi antara Mendeley dengan Microsoft Word, maka ditandai dengan adanya insert citation yang muncul pada bagian reference dan juga logo Mendeley. Nah, seperti itu. Nanti jika teman-teman ada pertanyaan dalam proses pelatihannya, bisa saja langsung ditanyakan ya. Selanjutnya, kita akan mulai untuk create account. Nanti teman-teman, maksudnya create folder. Teman-teman tinggal create folder, jangan lupa untuk rename. Misalnya ya, saya ketikkan di Muna Modulator. Nah, seperti ini. Jadi, bagaimana cara untuk memasukkannya? Jadi, di sini ada 2 cara. Teman-teman bisa pilih add, lalu add file. Ada juga cara lain yang lebih cepat. Jadi, caranya adalah teman-teman sambil membuka library pada laptop. Buka file yang ingin teman-teman masukkan. Misalnya ini. Nah, teman-teman bisa langsung blok, kemudian di drag
ke dalam Mendeley. Seperti ini. Nah, otomatis teman-teman bisa langsung lihat file yang tadi yang ada di laptop langsung masuk ke dalam Mendeley desktop. Nah, misalnya ya, kita coba lagi create folder. Kita coba lagi untuk potensi kurkumin, kita buka library. Kita pilih filenya yang mana ingin teman-teman masukin, kemudian di blok, lalu di drag ke dalam Mendeley. Nah, jadi teman-teman bisa langsung melihat file yang ada di library laptop ke dalam Mendeley desktop. Nah, selanjutnya setelah menambahkan file, teman-teman juga bisa mencari literatur di aplikasi Mendeley. Caranya, teman-teman tinggal pilih literatur search yang ada di sini. Teman-teman bisa ketikkan apa yang ingin teman-teman cari. Nah, misalnya ini. Nah, ini kan nanti muncul kan apa yang ingin dicari. Jadi teman-teman juga harus, biasanya kalau kita cari literatur di Mendeley, hanya muncul tampilan metadatanya saja. Jadi untuk jurnalnya dia nggak akan muncul seperti itu. Jadi kalau untuk teman-teman untuk membaca jurnalnya seperti apa, teman-teman harus cari lagi di Google. Jadi misalnya teman-teman bisa langsung pilih view research. Seperti itu. Cara menyimpan dari literatur search, caranya adalah teman-teman bisa langsung centangkan di sebelah sini, di sebelah kiri. Nanti otomatis file yang teman-teman simpankan akan tersimpan ke dalam dokumen yang ada di Mendeley desktop. Seperti itu. Selain mencari literatur dari Mendeley, teman-teman juga bisa mencari literatur melalui Google Scholar. Jadi teman-teman tinggal pilih tinggal ketikkan Google Scholar apa yang ingin teman-teman cari. Misalnya saya ingin mencari ini ya, aktivitas antioksidan. Nah, lalu teman-teman bisa pilih yang mana kira-kira jurnal yang tepat gitu. Nah, jika sudah dapat, teman-teman tinggal ketikkan tanda kutip. Klikkan tanda kutip. Nah, setelah diklik akan muncul seperti ini. Lalu teman-teman pilih Reference Manager. Nah, setelah kita klik Reference Manager, nanti teman-teman bisa langsung mendownload metadatanya. Jadi, kalaupun kita menggunakan Google Scholar, yang di-download itu hanya metadatanya saja. Jadi, untuk itu disarankan teman-teman juga harus mendownload jurnal tersebut. Jadi, tinggal teman-teman klik aja di sini Google. Jurnalnya dipilih. Nah, nanti setelah teman-teman pilih jurnal yang tadi, lalu teman-teman bisa download. Nanti hasil dokumen file yang di-download tadi bisa teman-teman tambahkan ke dalam file yang ada pada Mendeley. Misalnya ini. Oke, kita buka Mendeley desktop-nya. Kemudian kita pilih add files. Maaf ya teman-teman, ini banyak banget. Nah, kita pilih ini, baru open. Nah, akan muncul kan tampilan seperti ini, berarti tadi metadatanya yang kita download sudah masuk ke dalam Mendeley desktop. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan jurnalnya yang tadi kita download, teman-teman bisa klikkan di add file. Seperti itu.
Nanti tinggal teman-teman tambahkan saja di add file, dulu tambahkan ke dalam jurnalnya, ke dalam sini. Nanti tinggal teman-teman cari, lihat aja literatur yang cocok. Selanjutnya kan kita sudah mencari literatur nih, tapi teman-teman jangan lupa juga untuk mengecek kembali metadatanya. Karena biasanya metadata yang tersimpan di Mendeley dengan metadata yang tersimpan, maksud saya dengan yang tersimpan di jurnal bisa saja beda. Jadi, bisa mengganggu penulisan sitasi dan penulisan daftar pustaka. Untuk itu, di sini teman-teman cek kembali apakah sudah benar. Seperti itu. Misalnya ini ya, kita cek kembali untuk judulnya, jika sudah benar, nah baiklah sudah benar. Kalau untuk nama jurnalnya, teman-teman cek kembali jika sudah benar, tahun, terus volume, nomor, issue atau nomor, terus sama halaman. Nah, jika sudah benar, berarti bisa kita gunakan atau bisa kita jadikan sitasi ataupun daftar pustaka. Nah, seperti ini. Kadang ada yang seperti ini. Nah, ini kan salah ya. Salahnya seperti apa? Lihat kembali untuk judulnya, kan huruf kapital semua, sedangkan kita kan butuhnya huruf kapital yang ada di awal kalimat, gitu kan, sesuai dengan stylenya IPB. Jadi, otomatis di sini kita harus edit lagi, gitu kan, edit lagi menjadi huruf yang awalan saja yang jadi huruf kapital, seperti itu. Jadi pokoknya intinya gini, setiap teman-teman menambahkan file, baik itu dari laptop, ataupun dari Google Scholar, ataupun dari Science Direct, ataupun dari apapun, teman-teman harus dan wajib banget untuk ngecek kembali bagaimana metadatanya dengan jurnal yang teman-teman punya, gitu, supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pembuatan daftar pustaka. Nah, untuk chapter yang kedua, cukup sampai di sini. Nanti setelah itu kita kasih waktu teman-teman sekitar 10 menit untuk langsung latihan menggunakan aplikasi masing-masing. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan langsung di kolom chat. Luar biasa sekali nih, Kak Ulfa nih. Mungkin ada kawan-kawan yang mungkin ketinggalan, bisa ditanyakan dulu sebelum kita berlanjut nih. Tapi buat kawan-kawan ini udah semua ya, udah diinstal semua ya untuk aplikasi Mendeley-nya ya? Sudah Bang. Oke, belum ada pertanyaan ya kayaknya ini ya, Kak Ulfa nih. Mungkin ada yang ini Ji, mencontohkan mungkin di share screen satu orang gitu, biar lebih paham mungkin yang lain. Nah, iya boleh. Iya. Teman yang ingin berminat, kira-kira. Maaf moderator, ini kolom chatnya nggak bisa di chat untuk Oh, teman. ya, terima kasih. Mungkin Bang Roji. Oke. Sudah. Ya, nanti kalau misalkan tadi penyampaiannya mungkin apa terlalu cepat atau terlalu lama, mungkin bisa disampaikan langsung juga nih ke Kak Ulfa nih. Soalnya Kak Ulfa semangat banget nih kayaknya nih ya kan. Nyampaikannya berapi-api nih. Kayaknya belum ada nih yang mau bertanya ya. Mungkin kita lanjut. Oh, izin bertanya Bang Panji. Ya, silakan. Ini Mansur, ya silakan langsung. Untuk yang metadata tadi setelah diambil dari Google Scholar, bertanya sama Mbak Ulfa ya. Oh, ya. Setelah diambil dari Google Scholar itu sebenarnya fungsi metadata tadi itu kemana ya, Kak Ulfa? Jadi Tadi kan udah di-download di Google Scholar contohnya jurnal ya. Kan setelah itu kita buka
di apa tadi? Apa? Ada tanda-tanda apa tadi diklik, baru setelah itu kan di-download ya metadatanya ya. Iya. Nah, terus nanti kan di-add, baru ditambahkan ke Mendeley. Itu sebenarnya fungsi metadata ini sama seperti jurnal enggak sih, Mbak? Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Mansur. Jadi seperti ini, metadata ini adalah untuk membantu kita dalam menulis citasi maupun daftar pustaka, seperti itu. Jadi nanti ketika kita menuliskan daftar pustaka atau citasi, jadi yang muncul di situ adalah nama yang ada di dalam metadata dari Mendeley ini, gitu. Jadi untuk itu, kita harus sesuaikan juga metadata dengan jurnal yang kita simpan. Jadi supaya ketika kita nulis citasi ataupun daftar pustaka tidak terjadi kekeliruan. Gitu. Nanti kalau di daftar pustaka ini biasanya yang di sini nih yang dimunculkan gitu. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak Ulfa. Ya, terima kasih. Mungkin jadi memang untuk metadata ini memang untuk tahap berikutnya ya kan, untuk nanti di-link-kan di Word untuk memunculkan daftar pustaka dan citasinya nanti gitu ya Kak Ulfa ya. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih dari Agung. Kalau citasinya bukan bentuk jurnal, bagaimana Kak? Misalnya diambil dari buku. Nah, langsung Kak Ulfa. Nah, jika teman-teman punya buku yang hard copy gitu kan, nah teman-teman tinggal klik aja di sini ada add enter manual gitu. Jadi teman-teman tinggal di sini pilihkan buku, terus teman-teman masukin nama pengarangnya siapa, tahun gitu. Terus masukin di sini kota, edisi keberapa, penerbitnya siapa gitu. Nanti langsung di-save. Nanti yang di-save itu adalah dalam bentuk metadatanya. Seperti itu, Agung. Oke, berarti memang bisa ya, untuk buku juga bisa, tapi memang harus manual juga berarti Kak Ulfa ya, untuk metadatanya. Iya. Oke, terima kasih. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Ina, Ilmu Tanah. Saya ingin bertanya, jadi sebelum dimasukkan ke dalam add file, apakah kita harus edit dulu nama filenya mana? Nama filenya dengan nama penulisnya, atau bisa langsung di-add dengan nama file langsung dari hasil downloadannya? Seperti apa tuh Kak Ulfa? Untuk cara penyimpanannya bisa saja teman-teman langsung simpan saja ke dalam Mendeley gitu. Nanti dieditnya di dalam aplikasi Mendeley Desktop aja gitu. Jadi kan lebih mudah kita buat baca kembali. Seperti ini kan. Nah, misalnya gini. Nah, ini kan kita bisa lihat cek kembali kan. Di sini di sampingnya ada jurnalnya, terus di sampingnya lagi ada metadatanya. Jadi kita tinggal cek ada nama autor, sudah benar belum nama autornya gitu kan. Nah, di sini bisa kita lihat Azima Dama Damriati. Jadi yang di sini tuh dia diketikkan ini last name-nya terus ada first name-nya gitu. Jadi jangan sampai salah. Nah, yang di sini juga sama Wahyono Yuswanto gitu. Dan kita cek lagi ada Joko Santoso di sini, terus ada Erna Prawita Setiawati. Nah, berarti kan sudah benar gitu. Lanjut ke jurnal, seperti itu sih seterusnya. Jadi ada baiknya kalau untuk mengedit, pertama simpan aja dulu file-filenya. Simpan filenya ke dalam Mendeley, nanti diedit di aplikasi Mendeley Desktop-nya. Ya, itu tadi jawabannya. Mungkin memang ada beberapa jurnal yang di-download langsung dimasukkan ke Mendeley juga sebenarnya langsung muncul metadatanya gitu ya, Kak Ulfa ya. Tapi memang harus dilihat lagi untuk kalau memang salah dia harus dibetulkan lagi gitu ya Kak Ulfa ya, untuk metadatanya. Oke, ada lagi nih pertanyaan dari Dita MIK. Kak mau nanya, Mendeley itu apa ada pakai versi gitu nggak Kak? Kalau ada, Kakak pakai versi yang berapa ini? Iya, jadi ini Mendeley-nya yang saya gunakan Mendeley versi yang ke-17. Jadi yang terbaru itu ada Mendeley yang ke-19. Tapi untuk cara-caranya sama saja. Seperti itu sih, cuma beda edisinya aja. Oke, terima kasih. Mungkin kemarin juga udah di-share ya dari ininya ya, dari WA ya untuk
untuk aplikasinya mungkin ada beberapa juga pilihan, disesuaikan aja sama Windows yang digunakan gitu ya. Kalau memang nggak bisa, ya dicobalah versi terbaru atau versi di bawahnya gitu, disesuaikan. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Isti IKL. Pertanyaan hampir sama Bang Agu. Kalau citasinya dalam bentuk web page, apakah di-add manual juga atau seperti apa? Terima kasih nih Kak Ulfa. Langsung Kak Ulfa. Iya, Kalau pokoknya misalnya jika teman-teman punya file yang ada di laptop ataupun mau itu e-book atau dalam bentuk apapun file, teman-teman bisa langsung masukin saja, kecuali teman-teman hanya milikin hard copy-nya gitu. Kalau ada hard copy-nya, teman-teman bisa langsung masukin melalui add manual. Seperti itu sih. Di sini ada bagian-bagiannya. Dan manual. Nah, di sini bisa teman lihat kalau teman punya buku, berarti teman-teman klikkan saja buku seperti itu. Kalau ensiklopedia atau artikel nih bisa diklikkan ensiklopedia gitu sih. Kalau ada jurnal artikel, dia jurnal artikel dimasukin. Ini banyak pilihannya. Jadi bisa teman-teman sesuaikan. Biar yang dimasukin metadatanya juga sesuai. Nah, seperti ini. Kalau jurnal yang dimasukin seperti ini. Jadi dilengkapin jurnal tahun keberapa, volume, isu atau nomor. Kalau buku kan nggak mungkin pakai volume isu kan, jadi disesuaikan saja menurut tipenya apa. Ya, jadi memang disesuaikan gitu Kak ya, untuk file-filenya kalau memang nggak ada ya harus di-add manual gitu ya Kak ya Ulfa. Iya. Ya, mungkin juga buat kawan-kawan ini juga nge-add-nya itu sekali di awal aja gitu, seterusnya nanti kita tinggal panggil aja filenya gitu. Jadi mempermudah kita kalau buat untuk beberapa tinjauan pustaka di beberapa tulisan gitu. Jadi nggak perlu di-add lagi. Gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan sebelum kita melanjut ke yang berikutnya ya Kak Ulfa ya. Oh iya, sebelumnya teman-teman di sini sudah cobakan ya cara menambahkan file, terus cara mencari jurnal, sudah bisa semua berarti ya? Udah Kak. Iya. Baik, kalau misalnya teman-teman di sini sudah bisa, kita bisa lanjut ke chapter selanjutnya. Bagaimana nih kira-kira? Lanjut. Oke, selanjutnya. Bisa dilanjutkan. Jadi nanti mungkin juga kalau untuk kawan-kawan yang tadi mungkin ada kendala terkait install atau belum install atau ada kesalahan, mungkin bisa langsung ditanyakan ke Bang Roji juga ya, atau kami di Kominfo. Nanti kalau memang bisa kami bantu, kami bantu. Oke, mungkin langsung ke Kak Ulfa bisa dilanjut. Nah, baik, kita akan lanjut ke chapter selanjutnya. Nah, chapter selanjutnya di sini ada cara menggunakan Mendeley Web Importer. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa Mendeley Web Importer ini adalah fasilitas dari Mendeley yang dapat mempermudah kita mendownload atau menyimpan file secara online ke dalam Mendeley desktop. Jadi teman-teman di sini tidak perlu mendownload jurnal tersebut. Kalau yang tadi kan di awal kita harus mendownload jurnal atau file lagi. Nah, di sini kita hanya perlu menyimpannya dan dapat filenya tersebut dapat kita baca di Mendeley desktop. Nah, teman-teman bisa langsung buka Mendeley Web Importer. Diklikkan saja di Google, kemudian pilih Get Web Importer for Chrome. Nah, selanjutnya kan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu teman-teman tinggal klikkan Add to Chrome.
Lalu pilih Add Extension. Jadi di sini untuk jurnal yang bisa dimasukin itu selain dari Google Scholar, teman-teman bisa bisa nyimpan file dari ScienceDirect ataupun dari PubMed seperti itu. Nanti kira-kira setelah ini semua terdownload atau tersinkronisasi, nanti biasanya di sini ada logo, tampilan dari logo Mendeley, dan di sini akan ada tulisan remove. Seperti itu. Ini sepertinya lagi download. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat akan muncul logo dari Mendeley. Baru klikkan turn on synchronization. Nah, supaya bisa muncul logo Mendeley-nya, teman-teman bisa buat pin seperti ini. Nah, jadi kan jika sudah lengkap untuk menginstal Mendeley Web Importer, jadi Google Chrome teman-teman ini akan langsung tersinkronisasi dengan Mendeley. Teman-teman dapat lihat seperti ini munculnya logo Mendeley dan bacaan tulisan remove from Chrome. Nah, kita contohkan cara penggunaannya. Kita ambil yang tadi, kita pilih jurnal. Misalnya ini, kita pilih jurnal ini. Kemudian kita klikkan. Nah, ini kan sudah muncul jurnalnya. Jadi, teman-teman klikkan logo Mendeley. Nah, di sini teman-teman centangkan di bagian sini. Jangan lupa dicentangkan juga bagian add PDF, agar PDF-nya bisa teman-teman baca di Mendeley Desktop. Ini juga. Nah, lalu setelah ini, teman-teman bisa pilih Add to Mendeley. Nah, setelah Add to Mendeley, teman-teman semua bisa kita cek kembali ke bagian Mendeley Desktop-nya. Teman-teman tinggal cari jurnal yang tadi ya, Oh belum, maksudnya selanjutnya bisa disinkronisasikan. Ini sinkronisasikan antara Mendeley ini memang agak lama. Jadi memang benar-benar butuh waktu. Nah, kan nanti teman-teman bisa lihat kan di sini jurnal yang kita tadi simpankan muncul di Mendeley Desktop. Nah, seperti ini. Ini kan setelah kita simpan, jangan lupa untuk kita lengkapi metadatanya. Itu. Nah, kita coba lagi ya. Kita coba simpan. Simpan jurnal yang lain. Misalnya ini kita ketikkan. Udah langsung terdownload ya. Kita pilih yang lain deh.
Jadi lebih mudah sih kalau misalnya nggak perlu download 2 kali. Jadi dengan ini saja kita sudah langsung tersimpan ke dalam Mendeley desktop. Koneksinya. Seringnya makan koneksi. Kurang stabil. Nah, misalnya ini. Teman-teman klikkan Mendeley Web Importer. Jadi nanti teman-teman setelah ini bisa langsung dicobakan di aplikasi teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Ini memang agak lama sih nunggunya. Jadi mungkin langsung diikutin aja gitu ya Kak ya, apa prosedurnya gitu ya. Mungkin nanti Ya, juga boleh. buat nanti kawan-kawan juga nanti kayak booklet dari tahapan-tahapan penggunaannya juga nanti insya Allah kita akan bagikan juga nanti di akhir ya Kak Ulfa ya, biar jadi mungkin ada yang ketinggalan atau sempat terlewat bisa dibaca lagi nih di buku panduannya gitu ya Kak Ulfa ya. Iya, benar. Nah, Ya, dilanjut. Bisa langsung lanjut. Teman-teman bisa langsung cobakan saja untuk Mendeley Web Importer. Supaya nggak makan waktu juga ya, sekarang sudah jam 10. Karena kita akan ada 2 chapter lagi seperti itu. Nanti setelah teman-teman klik ini, teman-teman bisa langsung klik add. Ada masalah jaringan. Nah, intinya seperti itu ya kira-kira. Nanti kalau misalnya ada kendala dalam menyimpan file online ke dalam Mendeley, nanti bisa langsung ditanyakan. Nah, mungkin untuk chapter ketiga sampai di situ. Kira-kira ada teman-teman di sini ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Atau mau langsung lanjut ini ya? Ini adalah pertanyaan nih Kak Ulfa. Mungkin hampir sama sih. Pertama dari Agung, tadi AGB. Gimana kalau jurnalnya diambil bukan dari Google Scholar, Science Direct, atau provider jurnal yang sudah terkenal? Apakah bisa juga di-input datanya lewat web importernya? Iya, terima Terus kasih. dari Fawas juga PBT, bentar Kak Ulfa ya. Ini ada satu lagi hampir sama juga. Kalau jurnalnya bukan open access, bagaimana? Apakah di-download dulu, lalu di-input manual gitu? Sekalian Kak Ulfa. Dari Agung sama Fawas, langsung dijawab Kak Ulfa. Ya, baik, terima kasih. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini punya web untuk mencari jurnal, misalnya selain Google Scholar itu ada Science Direct atau PubMed seperti itu. Teman-teman juga masih bisa nyimpan ke dalam Mendeley desktop seperti itu. Jadi nggak harus dari Google Scholar. Yang penting nanti jurnalnya muncul, bisa dilihat seperti ini misalnya tadi. Nah, bisa dibuka seperti ini, nanti otomatis teman-teman langsung bisa menyimpan file dan membaca file ini ke dalam Mendeley desktop. Nah, kalau misalnya jurnal tersebut yang nggak open access maksudnya, jadi teman-teman nggak bisa membaca jurnalnya di dalam
Mendeley desktop. Jadi hanya bisa tersimpan metadatanya saja seperti itu. Jadi kalaupun untuk membaca, teman-teman bisa pakai apa ya namanya? Ada juga sih namanya itu, saya lupa. Ski-Hub Udah Untuk ngerti lah. membuka. Ngerti lah mahasiswa ya kan caranya. Udah tahu lah, Iya, seperti sama-sama tahu lah kita. Jadi intinya memang kalau untuk yang nggak open access, memang cuman bisa di-add ke Mendeley itu metadatanya, untuk isinya Iya, ya masing-masing lah, iya. dapatnya dari mana. Gitu ya kan. Tadi juga untuk Agung mungkin ya hampir sama juga mungkin ya. Untuk yang web importer nggak mesti Science Direct atau yang lainnya juga bisa gitu ya untuk dipakai web importernya gitu ya. Iya. Jadi nggak harus dari Google Scholar, jadi bisa dari Science Direct, PubMed. Gitu. Oke. Ada lagi mungkin untuk yang chapter ini? Kalau nggak ada memang lanjut aja lah Kak, kalau gitu ke chapter berikutnya. Jadi teman-teman di sini udah pada bisa ya. Nah, lanjut ke chapter selanjutnya. Chapter selanjutnya penulisan citasi dan penulisan daftar pustaka. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman di sini harus punya beberapa kutipan dulu. Nah, di sini saya ada 3 kutipan. Misalnya yang pertama, kita ingin menuliskan citasi di bagian akhir kutipan. Nanti teman-teman tinggal, oh ya sebelumnya jangan lupa dicek kembali apakah Microsoft Word dengan Mendeley sudah terhubung, yang ditandai dengan munculnya bacaan insert citation di bagian reference. Oke, selanjutnya, jika teman-teman ingin menuliskan citasi, nah sebelumnya teman-teman harus sudah tahu style yang akan digunakan. Jadi kalau misalnya kita ingin menuliskan tesis ataupun tugas akhir, ataupun tugas kuliah gitu, nanti teman-teman bisa saja langsung pilih stylenya IPB. Seperti ini. Jadi Mendeley sendiri sudah dilengkapi dengan style IPB gitu. Nanti selanjutnya akan kita bahas bersama bagaimana cara mencari style IPB. Oke, langsung saja kali ya biar bisa sambil jalan. Nah, cara mencarinya bagaimana? Nah, teman-teman bisa langsung klik Get More Style. Di sini teman-teman tuliskan Institut Pertanian Bogor. Nah, di sini kan sudah ada muncul. Nanti teman-teman tinggal klik saja install. Sebelah sini teman-teman klik install. Terus yang diinstal akan muncul di bagian sini. Nanti setelah muncul teman-teman tinggal pilih selected terus done. Nanti langsung terhubung ke dalam Mendeley-nya teman-teman. Seperti itu. Nanti kalau untuk cara melihatnya di Mendeley teman-teman bisa klik view, kemudian citation file. Nah, otomatis langsung muncul style yang akan kita gunakan. Seperti itu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk cara penulisan citasi. Jadi seperti itu. Pertama teman-teman cek sinkronisasinya dulu, terus cek stylenya bagaimana. Nah, misalnya kita klik insert citation. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat nih judulnya apa atau temanya tentang apa, misalnya saya klikkan ini, saya tulis ini, lalu teman-teman klik OK. Nah, otomatis teman-teman bisa langsung lihat citasinya. Ini kan sesuai dengan citasinya IPB tanpa ada koma di belakang et al. Seperti itu. Nah, yang contoh pertama kan cara menulis citasi yang berada di akhir kutipan. Ada juga kan kadang kita menuliskan citasi yang ada di depan kutipan, seperti ini contohnya. Nah, bagaimana caranya agar seperti ini? Jadi caranya, teman-teman, pertama itu untuk autornya, teman-teman harus tulis secara manual. Nah, setelah teman-teman tulis secara manual seperti ini, teman-teman bisa klik insert citation. Kemudian teman-teman tulislah autornya siapa.
Nah, ini. Seperti ini ya. Lalu teman-teman klik di bagian namanya. Baru klik di bagian surplus author. Lalu klik OK. Nah, nanti kan muncul seperti ini. Jadi yang ada tahunnya di sini, teman-teman bisa langsung hapus. Nah, jadi otomatis citasi yang di bagian awal kutipan akan muncul seperti ini. Jika kita tulis manual yang tadi, maka untuk menginsert di biografinya nggak akan muncul di daftar pustaka. Jadi kalau misalnya begini, nanti sekalian muncul juga di bagian daftar pustaka ketika kita insert. Selanjutnya, nah jika teman-teman misalnya dalam kutipan ini ada 3 autor, misalnya maksudnya 3 jurnal yang menyatakan mengenai kutipan tersebut. Jadi teman-teman tinggal klik insert citation. Misalnya teman-teman juga lupa nih apa autornya ataupun apa nama jurnalnya, teman-teman bisa klik go to Mendeley. Terus setelah klik go to Mendeley, teman-teman tinggal pilih jurnalnya yang mana. Misalnya ini, lalu klik cite. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu, kan ini baru 1 jurnal nih. Jadi kan kita harus melanjutin 2 jurnal lagi kan. Nah, teman-teman bisa langsung klik di sini. Langsung aja edit citation. Setelah edit, kita hapus, misalnya kita cari potensi. Baru ini. Oke kan, nah hapus lagi, baru kita cari lagi. Misalnya ini. Nah, baru klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan, nanti ada muncul kira-kira 3 jurnal yang menjelaskan mengenai kutipan tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana cara menuliskan daftar pustaka? Nah, caranya teman-teman tinggal pilih insert bibliografi. Nah, otomatis semua citasi yang kita masukkan akan muncul di bagian daftar pustaka seperti ini. Nah, jadi kan teman-teman kalau mau nulis tugas kuliah ataupun tesis, jadi nggak perlu ribet-ribet untuk buat daftar pustakanya, nyari jurnalnya lagi, gitu kan. Jadi di sini kita tinggal cepat untuk mengerjakan daftar pustakanya. Jadi walaupun misalnya teman-teman ingin buat kutipannya dulu nih, isinya gitu kan, isi tugasnya, daftar pustakanya belakangan juga bisa, gitu, supaya lebih rapi. Baru teman-teman tinggal rapiin aja, seperti ini. Nah, begitu kalau untuk menulis citasi dan daftar pustaka. Jadi jangan lupa cek stylenya gitu. Kadang style ini berpengaruh terhadap penulisan citasi dan daftar pustaka kita. Nah, seperti itu sih. Mungkin teman-teman di sini kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, dan teman-teman jika ingin mau mencoba diperbolehkan juga. Iya. Mungkin untuk chapter keempat seperti itu. Ya, mungkin kawan-kawan ada yang mau bertanya langsung ke Kak Ulfa, dipersilakan dulu nih. Buat kawan-kawan yang mau bertanya langsung biar enak. Ya, Kalau misalkan susah. Oh, boleh bertanya, Mas? Ya. Bertanya Kak Ulfa. Iya. Yang untuk yang citasi daftar pustaka tadi saya ketinggalan, Kak. Oh boleh iya, boleh. diulang lagi ya, Kak? Iya, boleh. Nah, misalnya, ya saya hapus lagi. Yang terakhir, Kak, yang apa waktu daftar pustaka yang terakhir yang dibuat Kakak tadi, yang ini ya? Yang ini ya, daftar pustakanya.
Ah, Nanti kalau teman-teman ingin membuat daftar pustaka, teman-teman tinggal klik reference, lalu pilih insert bibliografi. Nanti langsung muncul secara otomatis semua citasi yang teman-teman tulis di daftar pustaka seperti itu. otomatis dia Kak ya? Iya. Hmm. Nah, misalnya nih ya, saya fokus kembali supaya lebih jelas. Ini kan sudah kita buatkan citasinya. Nanti teman-teman tinggal klik insert bibliografi. Nah, otomatis langsung muncul semua daftar pustaka yang kita tuliskan pada citasi. Oke Kak, makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, ini ada Isti nih yang raise hand. Mungkin bisa langsung Isti langsung bertanya. Makasih moderator. Suara saya terdengar ya, Bang? Nah, kedengaran. Langsung Oke. aja. Kak Ulfa, kan kebetulan saya udah make nih Mendeley, tapinya untuk setelah daftar pustaka dibuat itu kan dia itu nggak sesuai dengan format, masih menjorok ke kiri semua kan. Kalau seharusnya kan itu yang bagian bawah setelah namanya itu nanti dia agak ke kanan kan Kak. Itu emang harus manual ya Kak, karena beberapa kali setelah saya buat terus saya melanjutkan pekerjaan lagi, nanti ada perubahan di daftar pustaka, nanti dia bakalan ngerusak lagi formatnya gitu. Terus nanti kalau misalnya di daftar pustakanya itu kan ada beberapa yang salah misalnya, sudah saya perbaiki di Word-nya. Nanti kembali lagi kalau saya melanjutkan pekerjaan ada perubahan lagi, nanti dia itu akan kembali lagi seperti semula gitu sebelum daftar pustakanya saya edit gitu. Kira-kira ada tipsnya nggak Kak supaya itu nggak kayak gitu biar lebih mudah lagi pekerjaannya begitu Kak. Makasih. Oke, kalau untuk pembuatan daftar pustaka yang bagian mencorok ini ya, itu memang harus manual seperti itu. Kalau saya sih misalnya harus manual misalnya seperti ini. Misalnya ya. Nah, langsung begitu kalau misalnya di awal saja untuk kita rapikan. Nah, kalau saya sih biasanya seperti ini buatnya. Jadi kalaupun misalnya di bagian daftar pustaka nih, misalnya ada yang salah-salah gitu kan. Nah, itu balik lagi ke Mendeley desktop-nya. Jadi memang benar-benar harus teman-teman perhatikan lagi metadatanya supaya tidak ada terjadi kesalahan. Jadi teman-teman tinggal rapi aja gitu kalau mau masukkan daftar pustaka. Jadi misalnya setelah teman-teman masukkan daftar pustaka nih, jangan lupa di-refresh gitu. Kalau di-refresh, otomatis nanti dia memang benar-benar yang kita perbaiki tadi, otomatis langsung tersimpan rapi di daftar pustaka di sini. Seperti itu. Kak Ulfa, boleh bantu jawab? Ya, boleh. Nah, memang permasalahannya kalau misalnya pakai aplikasi kayak EndNote dan juga Mendeley seperti itu. Cuma ada caranya supaya misalnya teman-teman nggak ngulang dari awal lagi gitu. Nah, misalnya daftar pustakanya banyak ini, misalnya kayak tesis udah banyak, udah 30, 40 gitu kan. Tapi kalau kita tambah lagi, ngulang lagi kan capek gitu. Nah, kuncinya itu yang di ini nih Kak Ulfa, yang di reference. Itu ada export as. Yang di export as itu nanti diekspor aja dia daftar pustakanya, filenya kita ini kita ekspor menjadi data yang bukan Mendeley. Saya lupa entah kita Mendeley fields atau compatible, tapi di antara dua itu nanti dia bakal menjadi Word baru dan itu nggak akan ada lagi format Mendeley-nya, jadi kita masih bisa simpan filenya yang di awal gitu. Jadi kalau misalnya ada perubahan tinggal kita tambahkan aja ke situ gitu daftar pustaka kita. Jadi kayak tesis kita nggak ngulang dari awal lagi gitu. Seperti itu. Terima kasih, Bang. Karena kalau tesis kan banyak itu sampai 40, 50, 60 kadang daftar pustakanya. Kalau ngulang dari awal kan capek lagi gitu kan. Biasanya kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih buat Bang Roji, ini ilmunya sambil sama-sama belajar sih kita. Jadi yang tadi buat yang bertanya mungkin bisa mencobakan ekspor as ini ya. Saya juga baru tahu.
Ada expertise. Oke, kira-kira ada lagi pertanyaan? Ya, ini ada pertanyaan lagi nih dari Agung lagi, Kak Ulfa. Agung, DOI-nya perlu dimasukkan nggak, Kak, di metadatanya itu? DOI ini, Perlu atau tidak? nah ini kan kalau menurut saya sih tergantung juga sih, kita nggak perlu dimasukin gitu, asal sudah lengkap semua metadatanya ini, jadi nggak perlu dimasukin lagi, jadi tinggal kita hapus aja kalau mau nulis daftar pustaka yang di sini. Ada juga sebagian kalau ada doi-nya ditulis juga, ada juga sebagian seperti itu. Oke, berikutnya ada dari Asita. Untuk urutan daftar pustaka, nama, tahun, dan lain-lain itu sudah otomatis ngikutin format yang dari IPB-nya ya, Kak? Nah iya, benar. Kalau misalnya pembuatan daftar pustaka, sudah benar-benar mengikuti format IPB. Seperti ini contohnya kan. Nah, tidak ada tanda koma, ataupun biasanya kan yang dulu-dulu kan ada tanda koma di sini, jadi sudah tidak ada tanda koma lagi. Terus juga judulnya kan di awal, hanya di awal kalimat saja yang huruf kapital. Nah, terus juga nama jurnalnya, ada volume, nomor, halaman. Seperti itu. Jadi balik lagi tadi, jangan lupa diperbaiki metadatanya, supaya nggak terjadi kesalahan dalam pembuatan judul artikel. Kadang kan judul artikel kan bisa saja berhuruf kapital semua gitu kan, tanpa kita perbaikin. Seperti itu sih. Jangan lupa sebelum menulis citasi dan daftar pustaka, lihat dulu, diatur dulu stylenya ke style IPB. Mungkin sampai di sini sudah pada jelas ya. Biar kita lanjutkan untuk yang terakhir, chapter kelima. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10. Bagaimana kira-kira? Ada pertanyaan tuh Kak dari itu. Jadi, ada pertanyaan dari... Ya. Ya, bisa mungkin dibacakan moderator pertanyaan selanjutnya. Ya, ini dari Dita, MIK. Kak, mau nanya kalau di Mendeley sudah ada sesuai dengan panduan IPB. Sudah ada sesuai dengan panduan IPB. Sementara yang saya tahu ada pembaruan PPKI. Nah, jadi yang di Mendeley itu apa sudah diperbarui apa tidak? Contoh penulisan daftar pustakanya. Yang saya lihat di PPKI yang baru, penulisan nama jurnalnya tidak miring. Bagaimana nih, Kak? Ini juga tadi ada di-share oleh Agung juga sih sebenarnya di chat untuk yang style PPKI 4, mungkin bisa dilihat juga untuk Dita ya. Langsung Kak Ulfa tanggapannya. Terima kasih. Nah, sebelumnya kan kita cari style yang di IPB kan. Nah, ini style IPB yang ini edisi ketiga. Jadi ketika diperhatikan kembali, semuanya hampir sama. Semuanya hampir sama ya. Penulisan judul, maksudnya penulisan author, terus untuk tahun, untuk judul artikel, nama jurnal, volume, nomor, dan halaman. Kalau misalnya untuk yang edisi keempat, kemarin sudah saya cari sih, saya belum ketemu. Jadi ini masih pakai edisi ketiga, tapi sudah diperbarui dari edisi sebelumnya. Seperti itu. Kalau untuk misalnya ada edit-edit nih, teman-teman tinggal diedit aja lagi gitu. Apa yang perlu diedit. Kalau misalnya pun ada edisi yang keempat, malah lebih baik lagi sih. Tinggal kita sesuaikan saja stylenya seperti itu. Atau sudah ada yang ketemu ya? Style yang keempat, edisi keempat. Oh iya, Agung dipersilahkan, ada raise hand. Iya Kak, kemarin tuh ada seminar juga dari PB tentang PPKI yang keempat itu ada nge-share juga ibu PPKI-nya sama style untuk
Mendeley-nya gitu. Nah, dikasih linknya yang tadi saya share itu, saya share gambar sih itu. Saya share gambar, cuman di situ ada linknya. Jadi kalau misalnya mau masukin style-nya nanti masukin itu di download style-nya, ditulis https://ipb.link/csl itu. Ntar kalau misalnya klik download, ntar muncul PPKI yang versi keempatnya. Oh, nanti tinggal diklik aja ya di more style ya. Di sini ya berarti ya, kita klikkan tadi HTTP-nya, di download, baru tinggal diinstal. Iya. Mungkin nanti setelah ini mungkin kita bisa cobakan bersama-sama. Teman-teman bisa cobakan share link yang di-share sama Agung tadi. Seperti itu. Itu Kak, udah dimasukkan Kak di kolom chat. Sepertinya nanti saja kita cobakan ya, kayaknya susah deh. Maaf Kak, Bang Rahmat saya kok nggak bisa ya setelah masukkan linknya. Maaf, link apa tadi? Yang untuk yang di share Bang Rahmat, dia linknya nggak masuk gitu Kak. Oh, saya belum lihat linknya yang mana. Yang linknya ya. Bentar ya. Oh ini. Udah maaf Kak, udah Kak. sorry. Oke, ada pertanyaan lagi nggak buat kawan-kawan nih ke Kak Ulfanya? Pertanyaan dari Atau kalau mau langsung juga boleh nih, langsung ngobrol ke Kak Ulfanya, tanya-tanya. Tuh Bang. Ya, ini ada pertanyaan nih dari Husna, Kak. Bagaimana agar daftar pustaka bisa menjorok ke kanan di baris kedua? Langsung Kak Ulfa. yang ini ya. Ini kalau saya sendiri, saya biasanya atur manual. Kalau saya sendiri. Itu teman-teman di sini ada yang bisa. Nah, saya seperti ini sih, biasanya kalau manual. Jadi kalau untuk nama autornya selanjutnya tinggal di enter aja seperti ini. Itu sih. Teman-teman di sini ada yang bisa. Memang manual Kak biasanya. Ya, memang untuk saat ini masih manual. Mungkin bisa dicoba pakai caranya yang tadi dikasih tahu Bang Roji juga ya, biar mempermudah juga sih. Mungkin itu. Ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan sekalian? Kalau dari Kak Ulfa ini masih ada yang mau disampaikan lagi nggak Kak Ulfa untuk chapter berikutnya tuh sudah selesai di sini nih? Nah, sebenarnya ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Nah, bagaimana sih cara mencari style jika tidak terdapat pada Mendeley gitu. Misalnya
style yang berupa jurnal. Karena nggak semua jurnal yang ada stylenya terdapat di dalam Mendeley seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira? Misalnya seperti ini kan, saya ingin cari jurnal Nah, ini kan nggak ketemu. Jadi, cara nyarinya itu teman-teman harus buka editor citation style seperti itu di Google. Kira-kira waktunya masih bisa atau gimana ya, Pak Moderator? Bisa Kak, masih bisa. Bisa ya? Masih. Ini sudah jam 10.29. Ini chapter terakhir ya? Iya, benar. Oke, mungkin lanjut ya sedikit mengenai hal ini. Nah, misalnya contohnya gini nih, teman-teman pengen cari style dari Journal of Palm Oil. Teman-teman cari kan nggak ketemu di sini. Jadi teman-teman harus carinya di sini. Di editor citationstyle.org. Teman-teman bisa tuliskan di sini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti teman-teman bisa pilih search by name. Seperti itu. Nah, sebelumnya kan palm oil itu jurnal yang bagaimana penggunaannya, sistem citasinya seperti apa. Nah, kan sudah kita cek. Jadi teman-teman harus cek dulu kan jurnalnya, daftar pustakanya, agar kita dapat menentukan sistem citasinya seperti apa. Nah, setelah kita cek bersama, ternyata sistemnya itu menggunakan Harvard. Kayu kita bangun dah. Kayu di ton. Kayu di ton. Kayu. Nah, kita tuliskan di sini Harvard style. Di sini kan ada sebanyak 30 hasil bentuk-bentuk style dari Harvard Citation. Kan banyak. Kita buka lagi. Nah, caranya adalah teman-teman tadi tinggal pilih search by name, lalu cari yang mirip dengan jurnal tersebut. Jadi teman-teman di sini cari yang mirip dengan jurnal tersebut gitu. Misalnya seperti ini untuk daftar pustaka yang ada pada Journal of Palm Oil. Contohnya seperti ini. Jadi teman-teman harus lihat dulu kan bagaimana bentuknya. Jadi yang membedakan adalah teman-teman lihat untuk tahun di dalam kurung. Nah, setelah teman-teman lihat, teman-teman cari di sini yang mana kira-kira yang paling mirip dengan daftar pustaka tersebut. Nah, misalnya teman-teman cari nih, kalau yang ini kan nggak mungkin kan, emang sama dalam kurung, tapi ada tanda kutipnya di sini, tanda petiknya. Teman-teman tinggal cari kira-kira yang mana yang paling mirip. Nah, memang semuanya ini nggak bisa ada yang pas gitu. Jadi benar-benar harus diedit kembali. Jadi setelah dicari, mungkin ini bisa jadi salah satu yang paling mirip. Teman-teman bisa cek di view style. Dicek terlebih dahulu sebelum menginstal style tersebut. Nah, ketemu bagaimana bentuk stylenya. Nah, jadi seperti ini contoh stylenya. Bibliografi. Nah, nanti kita sesuaikan. Jadi nggak semuanya harus sesuai. Jadi nggak ada yang pas gitu. Memang benar-benar harus diedit lagi untuk mencari style yang mirip pada Journal of Palm Oil. Nah, ini kan tadi contohnya seperti ini. Dan setelah kita ketemu yang mana yang paling mirip, nanti teman-teman tinggal install. Nanti teman-teman tinggal install style. Setelah diinstal, nanti otomatis install style. Nah, setelah di-download, nanti jangan lupa klik refresh di Mendeley Desktop. Nanti akan muncul di citation style pada Mendeley. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, cara mengganti stylenya sama seperti yang di awal tadi, hanya ini bagaimana cara mencari style yang tidak terdapat pada Mendeley. Tinggal seperti itu. Oke, teman-teman,
jika ada jurnal target yang ingin teman-teman masukin nih jurnalnya apa gitu, dan tapi tidak ketemu di Mendeley, jadi teman-teman bisa cari di bagian editor citation style. Mungkin untuk chapter terakhir ada yang ingin ditanyakan? Oke, sambil pertanyaan, sinkronisasikan dulu. Maaf Kak Ulfa, saya ketinggalan lagi Kak yang untuk editor citation style. Untuk Boleh. awalnya aja Kak, awalnya aja tadi terakhir pas pertengahan sampai akhir saya ngikut. Yang awalnya tadi saya ketinggalan Kak, jaringan Kak. Iya, boleh. Bentar ya. Nah, untuk cara mencari style yang tidak terdapat pada Mendeley, teman-teman bisa cari di editor citationstyle.org, seperti itu. Nah, misalnya nih teman-teman pengen masukin Journal of Palm Oil, teman-teman awalnya teman-teman cari dulu di bagian Mendeley, seperti yang tadi di bagian Get More Style. Nah, jika tidak ketemu, maka teman-teman bisa cari di bagian Editor Citation Style. Nah, di sini ini setelah kita pilih Editor Citation Style, jangan lupa teman-teman harus tentukan dulu jurnal tersebut masuk ke dalam Harvard atau Vancouver. Nah, teman-teman bisa lihat, cek di jurnal tersebut bagaimana cara penulisan daftar pustakanya. Nah, setelah ketemu, kan jurnal tersebut menggunakan sistem Harvard. Teman-teman tinggal cari. Setelah itu kan teman-teman ketemu nih ada 30 hasil yang disesuaikan dengan sistem Harvard. Nah, begini nih banyak banget kan. Nah, teman-teman tinggal cari yang paling sesuai. Nah, yang mana nih kira-kira yang paling, maksudnya yang paling mirip? Cari kembali yang mana yang kira-kira yang paling mirip dengan Journal of Palm. Nah, misalnya yang ini, teman-teman tinggal klik Use Style. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jika kira-kira sudah dirasa mirip, teman-teman tinggal klik Install Style. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ulfa. Iya, ada lagi pertanyaan untuk Kak Ulfa nih. Ya. Ya, boleh pertanyaan dari siapa? Ada lagi pertanyaan, mungkin jadi tadi untuk yang teman-teman tadi mungkin ada ketinggalan di tengah atau agak blank di tengah, nanti juga kami insya Allah akan menyampaikan juga ini apa PPT modulnya ya, apa tahapan-tahapannya juga nanti akan kami share lah nanti setelah acara ini, begitu ya Kak Ulfa ya? Iya, nanti setelah acara teman-teman panitia akan share PPT tersebut. Siap. Oke, buat kawan-kawan, ada yang mau ditanyakan lagi? Kita waktunya sampai jam berapa nih ya Bang Roji ya? Untuk acaranya ya? Acaranya udah end sih, udah selesai. Oke, mungkin untuk kawan-kawan mungkin mumpung masih ada waktu nih, mau tanya lagi nggak? Ada yang masih kurang jelas nggak? Mumpung Kak Ulfanya masih ada ya kan Kak Ulfa ya? Ya boleh. Habis ini Kak Ulfa susah soalnya ya kan, mau masak-masak lagi, susah lagi nanti ya kan. Mumpung masih enak ini, kita tanya aja. Oke. Ada lagi kawan-kawan yang mau ditanyakan yang kurang jelas mungkin? Mungkin memang tadi yang kayak dibilang Kak Ulfa di awal ya, apa untuk citasi ini mungkin ada beberapa aplikasi juga ya kan, bukan cuman Mendeley, tapi ada tadi EndNote, satu lagi apa Kak Ulfa? EndNote, Zotero. Wah, Zotero. Mungkin memang yang paling mudah dan paling enak diikuti memang Mendeley ini, dan juga
sifatnya aplikasinya gratis. Jadi memang Mendeley ini lebih banyak digunakan dan dirasa lebih mudah lah buat kawan-kawan membantu. Terus juga sebenarnya buat kawan-kawan sebenarnya di Word itu juga kalau kawan-kawan perhatikan di menu reference itu sebenarnya Word juga sudah menyediakan menu bantuan untuk membuat tinjauan pustaka dan sitasi. Cuman memang balik lagi tadi untuk penggunaan Mendeley dirasa memang lebih mudah dan membantu kita, terutama juga dalam organisir file-file dokumen tinjauan-tinjauan yang kita gunakan. Jadi memang rata-rata orang menggunakan Mendeley ini untuk membantu di tinjauan pustaka. Gitu ya Kak Ulfa ya. Ada lagi mungkin kawan-kawan nih, ada 19 orang peserta, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin dari Kak Ulfa mungkin ada tambahan mungkin tips, trik sebelum diakhiri kegiatan ini, Kak Ulfa. Iya, terima kasih. Nah, jadi sebenarnya memang begitu mudah kalau memang teman-teman tahu bagaimana cara-caranya gitu kan, cara-cara menggunakan Mendeley. Jadi tidak perlu ada yang dipersulit lagi seperti itu dalam pembuatan sitasi dan daftar pustaka. Jadi tips dari penggunaan Mendeley yang pertama jangan lupa untuk mengecek kembali metadatanya dengan jurnal yang teman-teman masukin ke dalam Mendeley desktop. Nah, yang kedua, ketika teman-teman ingin memasukkan sitasi maupun daftar pustaka, jangan lupa dicek kembali apakah sudah terhubung dengan insert station dan jangan lupa dicek kembali style apa yang teman-teman gunakan. Mungkin cukup sekian dari saya hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ulfa, luar biasa sekali yang disampaikan. Dan kami yakin apa yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama memang membantu kita dalam penulisan ya, baik dari penulisan di tugas akhir, tesis, ataupun juga mungkin membantu di dalam penulisan artikel-artikel untuk jurnal yang akan kita submit. Terus juga untuk kawan-kawan sekalian, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi sampai akhir. Jadi nanti untuk pertanyaan yang tadi terkait dengan video rekaman, nanti sudah dijawab juga oleh Bang Roji. Nanti insya Allah akan diupload di YouTube IKA Mapsu. Jadi buat kawan-kawan bisa langsung klik di YouTube, cari di YouTube IKA Mapsu. Dan juga mungkin untuk materinya juga nanti akan insya Allah kami usahakan untuk di-share ke kawan-kawan yang mungkin tertinggal di penjelasannya. Mungkin itu. Dan juga tak lupa terima kasih buat Kak Ulfa yang dari jauh, dari Medan sana, mau bergabung dan ikut sharing di sini terkait dengan penggunaan aplikasi Tasi. Jadi ada sedikit cindera mata dari kami berupa sertifikat. Jadi nanti akan kami kirimkan langsung melalui email ataupun WA. Atau mungkin kalau Kak Ulfa pengen bentuk fisiknya, nanti akan dikirimkan langsung dengan JNE. Oke, mungkin itu rangkaian kegiatan pada pagi dan siang hari ini sudah kita lalui dan alhamdulillah tidak ada pertanyaan yang berarti, maksudnya tidak ada kendala yang berarti. Mungkin untuk kawan-kawan juga mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa tanyakan langsung ke Kak Ulfa, boleh. Nanti kalau mau bertanya terkait kesulitan atau sebagaimana yang ditemukan, nanti bisa hubungi juga ke Kominfo untuk nomor yang bisa dihubungi atau sosial media yang dapat dihubungi dari Kak Ulfa. Mungkin itu. Oke, berarti untuk kegiatan hari ini sudah berakhir. Saya, Panji, selaku moderator dan MC, mewakili
teman-teman panitia yang bertugas hari ini undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, kelakuan, atau mungkin ada kendala teknis di tengah kegiatan. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan. Semoga kita bisa bertemu di kegiatan Ikamapsu lainnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Bang Panji, Oh iya, silakan. ini di Kamapsu ada nggak kira-kira ada pelatihan buat PPT kita Bang yang baik, yang mantap dia? Oh, bisa nanti kalau memang perlu bisa dia ajukan kalau memang dirasa perlu untuk membuat. Sangat perlu Bang. Oke, nanti kita lihat ya waktunya nanti untuk sarannya kita tampung dulu ya berarti. Siap Bang. Terima kasih Bang, Kak. Ya. Terima kasih untuk apanya hari ini. Kak Ulfa, terima kasih. Bang Roji, izin lab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Malik nih, kalau mau bertanya, saya menghadap siapa? Langsung ke ini aja lah.